Para sahabat sekalian, hari ini saya bersama Pak Kianwa, biasa dipanggil juga Pak Hartono Seputro. Saya pribadi mungkin memanggilnya Pak Hartono ya, untuk lebih akrabnya. Ini Selamat senang malam. sekali nih bisa bertemu dengan Pak Hartono ya. Pak Hartono, selamat malam ini. Selamat malam juga Udah semuanya. malam kita ini ya. Nih mungkin para sahabat sekalian ada yang tahu, ada juga yang belum tahu karena Pak Hartono adalah mantan atlet dan kemudian menjadi pelatih wushu Tai Chi Chuan ya. Dan waktu menjadi atlet ini juga sudah lama ya Pak Hartono. Pernah tahun 1993, wah saya umur berapa tahun itu pernah menjuarai wushu di SEA Games, terus Ya, juga pernah menjadi juara nasional wushu Taiji Chuan tahun 92 bahkan sampai tahun 2001 ya, iya, berturut-turut. Terus kemudian juga pernah juara wushu World Championship di Maryland, Amerika Serikat. iya, Pernah juga juara satu ya di PON ya, juara satu wushu. Dan betul. kemudian juga peringkat satu Tai Chi Chuan di Cina ya, itu championship juga saya kira ya tahun 2005. Oh ya, Wah, ini luar biasa Pak Hartono. Ini kita ngobrol-ngobrol nih soal wushu ya Pak Hartono karena banyak saya kira para sahabat kita yang belum terlalu tahu ya tentang wushu ini meskipun sekarang kelihatannya semakin berkembang ya wushu ini. Nah, mungkin yang pertama ini saya ingin apa ya berbagi nih Pak ke para sahabat. Wushu itu silakan. bagaimana dan apa itu ya Pak Hartono? Artinya kalau bicara asal usul, terus kemudian sampai sekarang ya bahkan kemudian dipertandingkan ya. Terima kasih Pak. Ya, wushu adalah seni bela diri dari China. Hmm. Jadi, Cina daratan yang begitu luas menyebut seni bela diri ini dengan kata-kata wushu. Hmm. WUSHU. Hmm. Begitu, Pak. Oke. Jadi busuk di Jadi, sini karena luasnya Cina, hmm. makanya ada istilah tinju utara, ada Hmm. tinju selatan. Jadi kalau tinju utara itulah Changqian, Hmm. jurus panjang-panjang. Ada Hmm. Cina Selatan disebut jurusnya Nanjing. Nan Selatan, Hmm. Jin Hmm. tinjunya. Jadi Hmm. jurus Hmm. tinju selatan. Oh iya iya Sekian, iya. ya, sekian banyak. Kalau yang dari Cina ada macam-macam, ada Shaolin Jian, ada Hmm. Wing Chun. Nah, itu Hmm. semuanya kalau pokoknya yang from China masuk dalam keluarga besar Wushu. Oke. Jadi wushu itu semacam payungnya ya, umbrellanya ya. Di Ya, bawahnya pokoknya banyak cabang-cabang ya olahraga made bela in diri. China sebut saja Wushu. Oh, Masuk di oke. dalamnya ada Jiu. Ya, ya, baik-baik. Itu Pak, perbedaan wushu dengan kungfu, itu di mana ya? Atau tadi kalau tai chi itu bagian dari wushu ya? Tapi Betul. kungfu ini bagaimana kedudukannya, Pak? Kungfu itu mungkin istilah yang agak salah kaprah, itu yang disebut oleh orang Barat. Mungkin orang Barat itu kadang tidak mengerti penyebutannya yang sebenarnya, karena Oke. Wushu tadi dilontarkan oleh yang punya sendiri, Mhm. Tiongkok dalam hal Mhm. ini. Jadi kira-kira itu sebetulnya orang bule itu tidak ngerti Wushu. Jadi Hmm. kalau model kayak begini ini penyebutannya apa? Sebutlah kungfu. Tapi kalau Hmm. kita membuka kembali ke kam kamus dictionary, Mhm. kungfu itu adalah suatu keterampilan yang Mhm. dilakukan yang membutuhkan tenaga, pikiran, dan Mhm. waktu sedemikian rupa sampai orang tersebut terampil. Hmm. Jadi kalau orangnya sudah terampil dengan menggunakan waktu dan tenaga
dan pikirannya sedemikian rupa. Nah, itu orangnya mempunyai kungfu yang baik. Jadi kalau yang Hmm. pakai tenaga, misalkan tukang kayu pakai tenaga, itu Hmm. keterampilan. Terus dia membutuhkan waktu yang sedemikian banyak sampai menggergaji kayu itu sampai sama, sampai mejanya tidak goyah, kaki Hmm. empatnya itu berarti kungfu gergajinya bagus. Demikian juga Hmm. kalau koki itu masak itu karena Hmm. butuh tenaga. Nah itu kalau yang chef gitu, yang pancinya apa wajannya besar-besar, Hmm. Hmm. bukan untuk yang masak kecil-kecil. Jadi itu kan butuh tenaga, ngocoknya apa semua Hmm. sampai begini, sampai masaknya bagus, enak, berarti chef ini kungfunya bagus, kungfu masaknya bagus. Hmm. Jadi itu membutuhkan tenaga, pikiran, demikian rupa sampai terampil. Nah, Hmm. demikian juga kalau melempar pisau, ya, dia melatih terus pakai tenaga, pikiran, dan Hmm. waktu demikian rupa sampai tepat. Nah, itu kungfu melemparnya bagus. Hmm. Nah, itu Oke. terjemahannya, maksudnya Hmm. kungfu itu Hmm. begitu. Terus karena Tapi, mukulnya terus gitu ya, terus orang katakan itu juga kungfu. Ya, terus salah oke. kaprah sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau lihat pandangan orang Barat ya terhadap bela diri ini, eh, yang mereka katakan bela diri kungfu itu mengacu ke wushu sebenarnya ya. Sebetulnya begitu. Ah. Tapi terus kalau bergeser lagi di Indonesia, khususnya sekarang mulai dia ingin membedakan sedikit kungfu dengan Hmm. wushu. Jadi maksudnya kalau kungfu itu yang tradisional, itu Hmm. disebutlah kungfu tradisional. Kalau wushu itu cenderungnya yang baru, Oh, kebudayaan oke. yang baru diimpor, gitu. Yang Oke. dikembangkan oleh pemerintah China. Itu waktu saya pertama kali gabung tahun 82. Oh, oke. Ya, saya Ya. terus 83 ditarik masuk. Jadi Hmm. kalau tahun-tahun sebelumnya ada suhu sapa, mpek sapa itu kita nyebutnya kungfu gitu. Oke. Karena para pemain laga di dalam film-film Tiongkok ya, itu seperti katakanlah Bruce Lee ya, atau film Hollywood yang menggunakan pemeran dari keturunan Tiongkok, itu mereka justru mempopulerkan kata atau terminologi kungfu ya, Pak. Betul ya, tadi Hmm. seperti yang saya sebutkan itu Hmm. kungfu itu orang bule yang nyebutin kungfu. Hmm. Hmm. Itu Di suatu Amerika sana itu tarian ya, yang oke. semacam begini itu yang from China itu dia Hmm. melebeli istilah kungfu. Oke, baik, baik, menarik ini. Nah, kembali ke kita sebut sekarang karena nama asosiasi perkumpulan itu di Indonesia resminya adalah Wushu ya. Iya, Bagaimana wushu. perkembangan Wushu Pak di Indonesia nih terutama Iya, bagaimana? perkembangan Wushu di Indonesia, bagaimana perkembangannya? Apakah semakin diminati? Karena kan ini ada pertandingan gitu kan ya, ada perlombaan bahkan di level bukan hanya Asian Games Bu, tapi juga di level ini ya, Olimpiade ya ada. Olimpiade belum sampai ya. Oh, Jadi belum sampai ya, belum baru di sampai. apa Asian Paling Games. tinggi Asian Games. Oh, baru di Asian Games ya. Ya, Oke. ya China terus mempopulerkan terus demikian rupa. Hmm. Nah, harapannya bisa diterima di Olimpiade. Oke, sekarang lagi diperjuangkan untuk bisa diterima di Nah, itu Olimpiade ya. tujuan mereka. Jadi wushu Hmm. pada dasarnya masuk ke Indonesia tahun 82. Makanya itu Hmm. Bapak Wushu kita Pak IGK Manila. Oh, Pak Ya, IGK yang ya, ya. mempopulerkan ya. Iya, itu yang istilahnya orang yang paling berani mati, Hmm. berani pegang-pegang nyentuh barangnya Tiongkok. Kan waktu Hmm. sebelumnya itu Orde Baru nggak Nggak ada boleh ya. satupun yang Hmm. berani menyentuh, merempet. Hmm. Semuanya harus
diperhalus. Demikian Mhm. juga senam Daichi yang sebetulnya itu dari China itu diperhalus jadi istilahnya Tera. Terus Tera ya, senam Tera iya, itu. Mhm. itu adalah Daichi, Mhm. Qigong. Mhm. Oh, oke. Ya, ya. Baru tahun 82 lah ya Pak IGK, makanya kita sebut beliau Bapak Wushu Indonesia. Oh, iya, Bapak Wusu Indonesia ya, Pak Istilahnya IGK Manila ini. beliau Oke. masih ada. Ah, ya, ya, Nah, ya. di sini anak-anaknya semua. Mhm. Mhm. Jadi perkembangan wushu di Indonesia cukup bisa diterima oleh rakyat Indonesia, baik Hmm. dari seninya, oleh juga prestasinya. Makanya Oke. prestasi yang tertinggi saat ini kita bisa sebut Linswell ya. Nah, itu dia memperoleh peringkat yang cukup bagus untuk Oke. Hmm. Indonesia ya. Dinswell ya, betul. Linswell ya, Daijijen dapat medali emas di tingkat Mhm. Asian Games untuk Hmm. Oke. Indonesia. Jadi generasi muda di Indonesia semakin banyak yang tertarik ya, Pak ya, Oh ya, dengan wushu ini. ya Pak, jadi apa sih yang membedakan wushu dengan olahraga bela diri sejenisnya yang berasal dari katakanlah Korea seperti taekwondo ya atau Jepang dengan karatenya. Dasar perbedaannya ada di mana nih, Pak? dasar perbedaannya kalau ngomong seni dalam Mhm. artian seni itu lebih ke fleksibiliti tubuhnya. Nah, itu Hmm. gerakan yang unik-unik itu kadang banyak dilakukan oleh kita para atlet wushu. Mhm. Jadi salto-salto yang unik-unik Mhm. Mhm. terlepas bagi mereka yang membidangi bela diri mengatakan gerakan tersebut tidak efektif untuk Mhm. Mhm. tarung yang sebenarnya. Nah, tapi disitulah memang seninya. Jadi Mhm. kita banyak menonjolkan Hmm. seninya di situ. Oke. Tapi sama dasarnya tangan kosong ya, Pak ya? Ya wushu termasuk Wushu. senjata juga, senjata panjang, senjata pendek, tahan kosong. Oke, jadi ada Nah, jadi kalau beragam. lomba wushu ada 3 kategori. Mhm. Jadi atlet tersebut kalau bisa disebut juara secara keseluruhan, istilahnya lebih tepat itu Xian Meng Quan Jin, Mhm. juara Mhm. kesemuanya. Jadi dia harus menguasai tangan kosong, senjata Mhm. pendek, dan senjata panjang. Mhm. Mhm. Harus menguasai 3 materi. Oh, oke. Hmm. Baik. Ya. Pak, di bawah wushu ini dalam satu wadah ya kalau wushu itu umbrella, di Ya, bawahnya ini ada tadi Taiji Chuan ya. Terus ya salah kemudian satu. juga ada Taiji yang jenisnya untuk fokus ke kesehatan. Nah, ini beda Tai Chi Chuan dengan umbrellanya ya, dengan wushu itu ada di mana? Kan Tai Chi Chuan juga fokus di dalam bela diri kan, Pak? Dengan ada sentuhan atau ada cikung di situ ya, ada olah nafasnya. Nah, itu bedanya secara spesifik ini antara Tai Chi Chuan ya, yang fokus ke olah nafas ya secara saya kira penekanannya ada di olah nafas ya dengan wushu. Bedanya di mana, Pak? Wushu di dalam salah satu cabangnya adalah Daijijen, jadi Mhm. mungkin atlet tersebut mungkin penguasaannya lebih cenderung ke body mekanik, Hmm. olah tubuhnya. Mhm. Mhm. Nah, seiring dengan makin meningkatnya dia belajar, mungkin dia akan belajar cenderung kemana? Ke Mhm. fight atau Mhm. ke olah napas. Nah, Oke. saking begitu luasnya untuk cuman semata-mata nyebutkan Daichi. Gitu. Mhm. Oke. Nah, saya justru tertarik, Pak, dengan Tai Chi ini untuk tujuan kesehatannya ya. Iya. Dan memang tadi disampaikan bahwa Tai Chi ini tidak lepas dari Qigong ya. Jadi saya juga setuju nih dengan pelatih saya bahwa ini penyebutannya itu bisa
serentak ya. Penyebutnya itu Tai Chi Qigong gitu kan ya. Karena di situ ada olah napas untuk tujuan kesehatan. Dan ini yang kita ikuti ya. Nah, menurut Pak Hartono nih tentang Qigong dan Tai Chi, terus Tai Chi Qigong, apa itu sebenarnya ada sesuatu yang berbeda digabungkan atau bagaimana secara spesifik Pak Hartono menjelaskan Tai Chi, terus kemudian menjelaskan Qigong? Iya, jadi kalau dahulu itu sesimpel itu, Ya, tapi penguasaannya harus seluas itu. Tapi seiring hmm, dengan perkembangan waktu, hmm, nah keterampilan seseorang ini ya karena tidak bisa menguasai sekian banyak. baik, Begitu, makanya dipilah-pilah. Jadi mungkin ada hmm, yang cuman semata-mata belajar Qigong aja. hmm, hmm, Jadi Qigong itu luas sekali, jadi mungkin cuman mengatur teknik napasnya dan itu nanti ya, dalamnya banyak macam aneka Qigong. hmm, Lalu sekarang Tai Chi. Di hmm, dalam Tai Chi, karena begitu luasnya Tai Chi, kadang orang hmm, cuma menguasai gerakannya saja. Ya, Tai Chi hmm, spot itu, hmm, karena juga tidak menguasai napasnya juga ya sudah bisa buat fight, Tai Chi hmm, Chuisu, atau cuman juga eh, ya begitu ada juga mampu juga sedikit bisa hmm, Qigong, ya Tai Chi Qigong itu hmm, sendiri. hmm. Ya, Ya, ya. Karena ini menarik ya buat saya yang iya, sudah di atas 50-an ya, udah senior itu ya. Ini iya, olahraga yang olahraga atau olah rasa. Kadang saya menyebut juga olah rasa ya karena em, eh, fokus ke pengelolaan nafas juga ya, yang kemudian melahirkan gerakan yang lembut ya. Jadi betul. buat orang di usia saya ini kok cocok gitu ya. Menurut Pak Hartono, ini anak muda tuh harusnya bisa ya Untuk untuk tujuan anak muda, olahraga, maaf, untuk tujuan kesehatan nih, bukan untuk bela diri ya Pak. kalau anak muda jangan terlalu cepat kita masukkan ke olah napas. Oh Mereka gitu. cenderung lebih suka ke lomba, jadi Ya, ya, sportnya yang itu gerak dinamis gitu tekankan ya. tendangannya setinggi mungkin, Mhm, mhm, kakinya selebar mungkin, kuda-kudanya serendah mungkin. Nah, mhm, mhm, yaitu mhm. yang moto di dalam olahraga. Ya, ya. Jadi untuk Jadi yang memang cuma ada karakteristik ini ya, yang dimiliki, yang diharapkan oleh generasi muda ya, yang ya, mereka masih kuat, masih dinamis gitu ya. Jadi ya, sesuatu yang lembut, yang pelan tuh mungkin buat mereka kurang menarik ya, Pak. ya begitu. Tapi ada atlet-atlet yang mempunyai talenta di situ, dan itu bisa dimasukkan ke dalam Daijijen itu. Nah, Oke, jadi oh nanti itu mereka cocoknya gitu ya, pelan-pelan, Tai Chi Chuan kalau ya. mereka belajar terus, nah, Hmm, instruktur bisa memasukkan pola napasnya. hmm, Untuk atlet wushu Daijijen pun kalau untuk pemula belum tentu bisa mengarahkan oke, napasnya. mhm, Itu cuma mhm, olah gerak aja, yaitu Daichi oke, Sport itu. Saya oke, juga prosesnya demikian, belum tentu waktu mhm, masih mhm, muda untuk teknik olah napasnya. Karena hmm, ya kita perlu terus belajar, nah itu meningkatkan kungnya itu, nah, hmm, itu oke, keterampilannya itu. baik, baik. Nah, Ya, nah Pak, mungkin ini terakhir nih Pak. Saya senang nih waktu mendengar Bapak itu kan eh, melatih ya Tai Chi Chuan, maaf Tai Chi Chien ya, ya silakan. yang itu sebenarnya fokusnya lebih ke bela diri ya Pak. Nah, Sekarang ini kelompok yang dilatih itu kalangan mana saja, apa saja Pak, dari mana saja profesinya? kalau profesi macam-macam ya, dari Macam-macam. pengusaha, Mhm, mhm, profesional. Kadang saya agak lebar ya. mhm, mhm. Mungkin dari 40 sampai 80 usia. 40 sampai 80 Iya ya. lebar saya. 40 Oh, tapi yang treatmentnya 80 beda masih kuat Pak dengan dengan Tai lima Chi puluh Chuan ini. 50 treatmentnya beda dengan 60. Demikian Hmm, seterusnya. Itu
sampai 80 treatmentnya beda. Oke. Jadi untuk nangani atlet yang muda treatmentnya beda, tiga Mhm, puluh mhm, 20 begitu. mhm, mhm. Ya, ya, ya. Bapak, kenapa tidak untuk yang usia lanjut itu difokuskan ini ke Tai Chi Qigong yang ke kesehatan dan olah nafas, yang lebih muda ke Tai Chi Chuan yang ada unsur bela dirinya. Bapak nggak memisahkan itu ya? Sekarang saya masuk ke Tai Chi Qigongnya. Oh, oke. Justru di Tai Chi Qigongnya ya? Ya, jadi saya sebelumnya tidak berani kalau pasang plang Tai Chi Jin. Karena saya belum bisa untuk mengaplikasikan bela dirinya, cuman sekedar teori aja. Kalau ini untuk Hmm, mukul, kalau ini untuk menarik, kalau ini untuk mendorong. oke. Nah, kalau sudah ngomong begitu, oh kamu ngerti ya buat mukul. Coba sih saya pukul, kamu Hmm, bisa mengelak enggak? Wah ini yang saya nggak berani, cuman bisa ngomong doang. hmm. Nah, mending kesehatan lah. Ya, Maksudnya begitu. ya, saya menemukan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ya untuk dikembangkan. Kenapa? Karena saya kan ini dari pengalaman juga ya, Pak. Mhm. Ini ada kesesuaian gitu ya antara olah nafas, gerakan lembut untuk usia-usia seperti saya ya di atas lima Ya. puluhan. Saya tidak berpikir lagi untuk penguasaan apa ya teknik bela diri. Saya pikir bukan saatnya lagi. Tapi bagaimana kita bisa hidup prima, hidup sehat, hidup fit gitu kan ya dengan olah nafas dan apa Betul. ya ritme atau motion gerakan-gerakan yang lembut yang didasari dari olah nafas Ya. itu. Jadi setuju kalau gitu ya Pak ya kita fokus ke kesehatannya kalau untuk usia di atas 50-an ya. Dan memang porsinya di situ, Ya. gajinya untuk kesehatan, Hmm. kalau bisa belajar lebih dalam lagi, naik satu level gaji Jiko, naik satu Oke. level lagi sampai ke bela dirinya. Jadi, Oh, jadi tapi maksudnya ada basic ya. tahapan ya. Nah, iya. Kalau untuk pemula mungkin cuman olah body mekanik aja. Tapi pun Mhm. itu disebut Daijijen. Mhm. Nah, kalau dia belajar terus, meskipun Daijijen sudah ada kandungannya, dia bisa olah napas. Mhm. Mhm. Kalau belajar terus, dia bisa lagi terapkan untuk benar-benar aplikasi bela dirinya itu. Mhm. Jadi Ya, tapi itu luas pilihan ya sekali Pak dan Hartono tidak ya. semudah itu. Jadi karena gerakannya ini kandungannya bela diri, meskipun untuk kesehatan, olah napas. Jadi kalau dilihat seseorang, kalau mendorong, Mhm. tentunya harus memikirkan kalau ini harus dorongnya benar-benar, bukan sekedar mengulurkan tangan, mengulurkan Mhm. tinju, tapi terus tidak terfokus. Jadi karena Mhm. tetap tidak bisa lari daripada gymnya itu. Oke. Ibarat kita kalau mau memetik mangga, mata Mhm. kita harus tertuju mangga yang mana mau dipetik. Nah, kita harus bermaksud, saya mau petik mangga yang ini. Jadi jangan sampai mau ngambil mangga yang di kanan, tapi matanya meleng gitu, nengok yang mangga yang kiri. Pasti nggak sinkron antara mata dan tangannya. Jadi itu nanti pasti tidak Mhm. tersalurkan. Nah, gitu Oke. bagi mereka yang mengerti ini gerakan nggak masuk akal. Nah, itu poinnya sudah beda. Meskipun Mhm. dia Mhm. sedang mengatur napas, betul, Mhm. tapi bentuk fisiknya nggak sesuai. Hmm. Heeh. Jadi kembali ini masalah pilihan dan tujuan ya Pak. Seperti saya memilih untuk kesehatan, fokus di situ. Jadi Tai Chi, Qigong gitu ya. Nggak apa ya, semuanya bagus, kita Mhm. bisa dapatkan manfaatnya, sementara Mhm. kita belajarnya, ketemunya demikian, silakan go ahead. Mhm. 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 Itu karena saking luasnya dan saking dalamnya.
Iya, iya Jadi kalau betul. kita belajar tentang filosofinya, Mhm, waduh, mhm. nggak habis-habis belajar. Iya, Pak, betul. Setuju. Ini dalam dan luas. Saya kira Iya, kita perlu semata-mata pahami nyebut filosofinya gaiji juga. itu luas. Mhm, mhm. Dan tidak mengherankan kalau juga banyak aliran, ya Pak, banyak Oh cabang iya, yang kita harus ya hormati juga ya itu sebagai satu dinamika ya di dalam betul. kehidupan. Semata-mata menyebut gaiji Iya. dari China. China begitu mainland itu begitu luasnya, Hmm. itu membedakan mereka berdasarkan marganya. Hmm. Ya, ada yang dari marga Zhen, nah itu Hmm. gajinya aliran Zhen. Hmm. Terus mereka kalau yang dari marga Go, Wu, itu jenis Wu style. Yang dari Hmm. marga Wu. Terus kalau Hmm. mereka dari marga Yang, Hmm. itu kita nyebutnya Yang style. Begitu Hmm. banyak Hmm. macamnya, banyak yang lebih kecil-kecil yang tidak populer, kita nggak Ya. bisa sebutin satu persatu. Hmm. Nah, yang Hmm. dijual oleh China kebudayaan ini ya Hmm. yang besar-besar yang bisa diserap oleh masyarakat internasional Hmm. Hmm. juga kadang sampai dirangkum supaya tidak kebanyakan marga sudah pokoknya yang dari China saja lah dipetik Hmm. sedikit-sedikit ini Jen sedikit yang sedikit Sun sedikit Usti sedikit nah terus dibentuk satu paket namanya Hmm. combine style. Combine. Pokoknya Hmm. ini Bhinneka Tunggal Ika from China gitu. Iya, iya. Ini budaya Cina begitu aja. Baik. Ya, sejauh kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan ya, atau Ya. tujuan dari melakukan olah rasa ini ya, saya kira kita sambut positif perbedaan-perbedaan ini ya, Oh iya, aliran-aliran kita harus artinya saling ini menghargai. memperkaya, Ya, ya kita betul. nggak boleh nyebut oh punyanya itu lebih bagus daripada yang Yes, punya ini. setuju. Baik, Pak Hartono, ini terima kasih atas bincang-bincangnya. Mungkin satu hari kita melakukan peragaan nih, Pak Hartono ya. Wis Melihat peragaan. keindahan wushu nih dari seorang atlet yang sekarang jadi pelatih. Oke, Sekali terima lagi terima kasih kasih. nih Pak Hartono, sampai ketemu lagi.